Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior Lee, kamu jangan berkedip, dan cepatlah menyerang. Jika kamu bahkan dapat menyentuh aku hari ini, maka kamu menang. Ucap Du Guaoyun sambil tersenyum dengan jijik. Cih, sungguh anak sombong yang arogan. Hari ini, aku akan membiarkan kamu merasakan metode dari Sekte Azure Dragon aku. Balas Li Zhangqing sambil mendengus dingin. Tiba-tiba saja dia menjadi deretan cahaya dengan lapisan sosok ilusi, dan dia langsung menyerang Du Guaoyun. Wush! Tetapi ketika Li Zhangqing akan menyentuh Du Guaoyun, tubuhnya menjadi sedikit condong ke samping, dan serangan Li Zhangqing dengan mudah dihindari. Tidak cukup cepat. Ayo lebih cepat lagi. Setelah menghindari serangan, Du Guaoyun tersenyum dan berkata dengan nada mengejek. Karena dia sedang diejek oleh Du Guaoyun, kecepatan Li Zhangqing memang menjadi lebih cepat, dan menjadi lebih cepat lagi. Posisi yang dia serang juga menjadi semakin licik. Begitu banyak dari semua ahli di tingkat 8 dari ranah mendalam menyala mata mereka, dan terus menghela nafas dengan pujian. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, Li Zhangqing yang biasanya tidak memiliki pertunjukan yang luar biasa, kini dia telah mengejutkan semua orang ketika dia menunjukkan kemampuannya. Dengan kekuatan pertempuran Li Zhangqing dari yang dia tunjukkan, mungkin mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Kepala Sekte Azure Dragon benar-benar mengejutkan mereka. Ini tidak akan terjadi. Itu tidak akan cukup. Du Guaoyun bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ucap penonton. Tapi dua kepala sekte yang memiliki kekuatan tingkat 9 dari ranah mendalam, itu tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Karena saat mereka dikalahkan oleh Du Guaoyun, mereka sangat tahu kalau Du Guaoyun memiliki kekuatan yang sangat dalam. Bahkan mereka tidak punya cara untuk mengalahkan Du Guaoyun, apalagi Li Zhangqing. Memang benar, meskipun serangan Li Zhangqing menjadi lebih dan lebih ganas, Du Guaoyun masih memiliki tangannya di belakang punggungnya, dan dia berdiri di tempat dia berada. Setiap kali Li Zhangqing menyerang, dia bisa dengan mudah menghindar. Bahkan terkadang, dia bahkan tidak melihat Li Zhangqing. Itu karena, dia sepenuhnya mengandalkan intuisi dan reaksinya. Itu masih belum cukup cepat. Bisakah kamu datang lebih cepat lagi? Kamu seharusnya tidak berpikir, untuk menyentuh aku dalam hidup kamu dengan kecepatan ini. Du Guaoyun mencibir dan berkata. Pada saat itu, Li Zhangqing tiba-tiba berhenti bergerak, dan tubuhnya akhirnya muncul di depan semua orang. Namun, wajahnya saat ini agak pucat, dan dia terengah-engah dengan tetesan besar keringatnya yang jatuh. Itu bisa dilihat, bahwa meskipun keterampilan bela diri fisik yang ia gunakan sebelumnya sangat menakjubkan, tapi ia masih menyia-nyiakan energi yang tidak sedikit. Namun demikian, Li Zhangqing tidak terlihat kalau dia akan mundur sedikit pun. Justru sebaliknya, sentuhan resolusi dan tekadnya muncul ke tatapannya, dan dia berkata kepada Du Guaoyun. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menyentuhmu? Saat ini aku akan menunjukkan kepadamu, apakah aku bisa menyentuhmu atau tidak, ucap Li Zhangqing. Tiba-tiba saja Li Zhangqing menyebarkan kedua tangannya lebar-lebar, dan ledakan kekuatan mendalam yang tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya. Ia naik ke udara, dan setelah itu, kekuatan mendalam dengan cepat mengembun. Dan dengan sangat cepat, pedang tajam yang tak terhitung banyaknya pun segera muncul. Ada banyak sekali pedang tajam, dan mereka perlahan-lahan melayang di sekitar Li Zhangqing. Dengan beberapa perkiraan kasar, setidaknya ada beberapa puluh ribu pedang tajam yang dikondensasikan oleh kekuatan mendalam. Setiap pedangnya itu seperti binatang buas yang sedang mengumpulkan kekuatannya, dan bersiap untuk menyerang. Mereka terus bergetar di udara, dan seolah-olah mereka tidak bisa menahan dorongan mereka untuk meminum darah. 10.000 pedang kembali ke sekte, teriak Li Zhangqing. Tiba-tiba saja Li Zhangqing mengulurkan kedua tangannya, dan telapak tangannya seperti pedang saat mereka menunjuk ke arah Du Guaoyun. Puluhan ribu pedang tajam yang melayang di sekelilingnya, mereka menjadi beberapa puluhan ribu deretan cahaya.
Mereka seperti hujan meteor, dan mereka terbang menuju Dugu Aoyun. Wah wah wah, ternyata kamu menunjukkan kekuatan sejati kamu sekarang. Tapi sayangnya, itu masih tidak berguna. Ucap Dugu Aoyun sambil tersenyum ringan. Lalu setelah itu tubuhnya melintas, dan dia menjadi bayang saat dia mulai dengan cepat memusingkan puluhan ribu pedang. Wush wush wush. Pedang-pedang itu terus mengikuti gerakan jari Li Zhangqing. Jika dia menunjuk ke sana dengan kedua jarinya, puluhan ribu pedang itu akan menembak ke sana. Ketika mereka mengikuti jari-jarinya, mereka menjadi lingkaran kekuatan mendalam yang tak terbatas untuk mengelilingi Dugu Aoyun. Tapi tampaknya, itu tetap tidak berguna. Itu karena, metode tubuh Dugu Aoyun ini terlalu aneh. Tidak hanya ia mampu bertahan dari puluhan ribu pedang, bahkan tidak ada satu pun pedang yang mampu menyentuh tubuhnya. Di bawah situasi itu, semua orang menghela nafas kagum, ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka sangat terpesona oleh pemandangan di depan mata mereka. Bela diri keterampilan yang Li Zhangqing gunakan adalah peringkat 6, dan itu adalah keterampilan bela diri berkualitas tinggi dalam keterampilan bela diri peringkat 6. Itu bahkan digunakan begitu sempurna oleh kekuatan Li Zhangqing, dan sangat menakutkan saat ditampilkan. Namun, keterampilan bela diri seperti itu masih tidak dapat menyentuh Dugu Aoyun. Akan terapi, itu juga telah menunjukkan kemampuan Dugu Aoyun. Pemuda yang sama dengan Li Zhangqing, Xia juga memiliki kultivasi dari level 8 dari ranah mendalam, bahkan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada Li Zhangqing. Wush! Tiba-tiba saja, sebuah bayangan menepis puluhan ribu pedang itu. Dan seperti cahaya, bayangan itu langsung menuju Li Zhangqing. Sampah! Ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk. Karena dia merasakan niat membunuh dalam bayangan itu. Tapi sebelum dia bisa bergerak untuk membantunya, tekanan besar segera menyelimutinya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Anak muda, ketika orang lain berkelahi, kamu tidak boleh ikut campur. Ini adalah aturan paling dasar. Kamu harusnya bisa mengerti, ucap seseorang. Ketika Chu Feng memutar kepalanya ke samping untuk melihat, kepala sekte Ling Yun, Yan Yang Tian, saat ini tersenyum sambil melihat Chu Feng. Karena ternyata, tekanan yang menyelimuti Chu Feng datang dari tubuhnya. Orang ini benar-benar telah memasuki ranah surga, gumam Chu Feng dengan kesal. Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, karena dia tidak bisa menahan tekanan itu. Itu dikarenakan, ada beberapa kekuatan tak terkalahkan yang terkandung di dalamnya. Itu adalah kekuatan yang melebihi kekuatan mendalam, dan Chu Feng sendiri juga tahu, bahwa itu sangat mungkin kalau kekuatan misterius dan kuat itu adalah kekuatan surga. Dan itu juga berarti, bahwa Yan Yang Tian benar-benar memasuki ranah surga. Bang! Pada saat yang sama, bayangan itu sudah tiba di depan Li Zhangqing, dan segera menjadi Dugu Aoyun. Dia segera mengulurkan tangannya, dan dengan erat meraih lengan Li Zhangqing. Lalu dengan dingin dia tersenyum, dan kemudian berkata, "Senior Li, ini adalah akhirnya." Setelah berbicara, Dugu Aoyun tiba-tiba berhenti. Setelah suara riping, kedua lengan Li Zhangqing secara paksa dicabik oleh Dugu Aoyun. Sejumlah besar darahnya pun berceceran ke tanah. "Kepala sekte," teriak Chu Feng. Melihat hal itu, wajah Chu Feng seketika menjadi sangat berubah. Dan dia pun dengan marah berteriak. Dia yang awalnya ingin buru-buru, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang tekanan tanpa batas ini. Karena tekanan ini masih menyelimutinya, dan itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak. "Chu Feng, jangan bertindak terburu-buru. Aku tidak akan mati," teriak Li Zhangqing. Setelah mendengar lolongan Chu Feng, Li Zhangqing menahan rasa sakit di lengannya yang robek, dan berbicara untuk meyakinkannya. "Ups, permisi Senior Li, aku tidak akan pernah menyangka, bahwa tulang tua kamu sudah lemah. Padahal aku hanya menariknya dengan ringan, tetapi itu malah melukaimu. Tapi jangan khawatir, Sekte Ling Yun aku memiliki obat-obatan serta dokter terbaik. Mereka pasti bisa menyembuhkan lenganmu yang patah ini." Dugu Aoyun memegangi lengan Li Zhangqing dan mengejek.
Suara mendesing. Tepat pada saat itu, kepala sekte Jade Maiden bergegas ke lantai pertempuran. Dia pertama kali mengambil lengan Li Zhangqing dari Dugu Aoyun, lalu dia menyandarkan Li Zhangqing, dan dengan dingin berteriak pada Dugu Aoyun. Menyingkirlah. Atau kalau tidak, aku tidak bisa memastikan bahwa aku tidak akan berani untuk membunuhmu. Ucap kepala sekte Jade Maiden. Oh, itu adalah kepala sekte Jade Maiden. Aku sangat menghormatimu, ucap Dugu Aoyun. Setelah melihat kepala sekte Jade Maiden, Dugu Aoyun menjadi sedikit lebih sopan, dan dia memberikan beberapa penghormatan palsu. Kepala sekte Jade Maiden tidak memperhatikani, tetapi ketika dia melewatinya, dia berkata dengan suara rendah. Aku tahu kamu memiliki mata pada Ruyu. Tapi hari ini, aku akan memberitahumu hal ini. Lebih baik kamu menyerah untuk memperjuangkan UR, karena aku sudah memberikannya kepada Chu Feng, ucap kepala sekte Jade Maiden. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala sekte Jade Maiden melewatinya. Dan saat dia mendukung Li Zhangqing, dia meninggalkan lantai pertempuran. Setelah mendengar kata-kata dari kepala sekte Jade Maiden, wajah Dugu Aoyun langsung berubah. Tinju dalam jubahnya mengepal erat, dan tatapan dingin muncul di matanya, itu saat ia menyapu pandangannya ke arah Chu Feng yang berada di panggung yang tinggi. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menatap Dugu Aoyun dengan tatapan yang sama-sama dingin. Dan dalam tatapannya itu, sedikit niat membunuh juga melonjak. Chu Feng, sekarang adalah giliranmu. Menurut aturan, kamu memiliki kesempatan untuk menantang Feng Hao. Apakah kamu akan menantangnya, atau kamu akan memberikan kesempatan ini? Ucap Yan Yang Tian. Pada saat yang sama, kepala sekte Ling Yun, Yan Yang Tian, tersenyum saat melihat ke arah Chu Feng. Saat itu, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Kekalahan Li Zhangqing, itu sudah menjadi pelajaran yang diberikan dalam darah. Semua orang bisa melihatnya, bahwa sekte Ling Yun sengaja memilih Li Zhangqing dan Chu Feng. Pada saat ini, pilihan terbaik bagi Chu Feng adalah menyerah. Kecuali semua orang percaya, bahwa Feng Hao yang memiliki kekuatan unggul atas Chu Feng tentu akan bertindak serupa, dengan bagaimana Dugu Aoyun bertindak terhadap Li Zhangqing, itu untuk membuat Chu Feng membayar harga yang menyakitkan. Namun, Chu Feng hanya mencibir, ketika dia menghadapi pertanyaan Yan Yang Tian dan berkata, "Aku akan membiarkan kamu tahu apa pilihan aku," balas Chu Feng. Suara mendesing. Setelah berbicara, Chu Feng melompat dan berlari ke panggung pertempuran di mana Feng Hao berada. Dia bahkan berkata kepada Feng Hao, "Sepertinya tubuhmu sudah pulih cukup baik ya. Aku bahkan berpikir kalau kamu menjadi lumpuh. Dan aku juga tidak pernah menyangka, kalau kamu masih bisa berpartisipasi dalam 100 Sek Gathering ini," ucap Chu Feng. "Maksud kamu apa?" tanya Feng Hao. Setelah mendengar kata-kata itu, warna di wajah Feng Hao sangat berubah, karena dia mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-katanya. Sekitar setengah tahun yang lalu, di dalam lembah 100 tikungan selama pertarungan atas bahan obat-obatan mendalam, Feng Hao menjadi lumpuh, dan dia hampir mati karena seseorang yang menyebut dirinya sebagai Asura. Meskipun tubuhnya saat ini sudah pulih karena sumber daya yang luas dari sekte Ling Yun, tapi hal yang terjadi pada hari itu adalah rasa sakit yang akan tetap ada selamanya di dalam hatinya. Itu adalah noda yang tidak bisa dihapus, dan lelaki bernama Asura meninggalkan bayangan di hatinya. Chu Feng tidak menjawab pertanyaan Feng Hao. Dia hanya dengan dingin tersenyum dan berkata, "Maksud aku tidak banyak, aku hanya ingin memberitahu kamu, bahwa kamu lebih baik mempersiapkan diri untuk menjadi lumpuh," balas Chu Feng. "Omong kosong. Dengan kultivasi kamu pada tingkat 9 dari ranah asal, kamu ingin melumpuhkan aku. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan saja," teriak Feng Hao. Feng Hao benar-benar marah oleh Chu Feng. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan dia bergerak ke arah Chu Feng. Telapak tangan itu bukan keterampilan bela diri, tetapi itu adalah serangan dari kondensasi kultivasinya di tingkat 6 dari ranah mendalam, serta kombinasi dari teknik misteriusnya. Bahkan kekuatannya sangat menakutkan. "Chu Feng, berhati-hatilah."
Feng Hao tidak bisa dibandingkan dengan Gong Luyun. Dia benar-benar jenius, jadi kamu jangan ceroboh. Itu karena, kamu hanya menggunakan kultivasi sendiri untuk melawannya. Pada saat itu, si ratu segera mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Mendengus. Awalnya ketika aku meminjam kekuatanmu, aku bisa mengalahkannya seperti anjing. Namun pada saat ini, aku masih bisa melakukannya juga, balas Chu Feng. Chu Feng segera mendengus dengan dingin, dan dia tidak menghindari telapak tangan Feng Hao. Malahan sebaliknya, dia membalikkan tangannya, dan melemparkan tinjunya. Lalu dengan kekuatan asal yang bertarung melawan kekuatan yang sangat besar, dia menyerang balik Feng Hao. Apakah Chu Feng sudah gila? Dia benar-benar akan bertarung melawan Feng Hao, yang berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam dengan kultivasi Nua di ranah asal. Ucap penonton. Adegan itu menakutkan semua orang, karena Chu Feng hanya mencari jalan kematiannya sendiri. Namun di sisi lain, Baixi dan yang lainnya dari Sekte Jade Maiden, Kepala Sekte Tanpa Pedang, serta murid nomor 1 dari Sekte Tanpa Pedang, yaitu Nan Gong Xiao, mereka semua menatap Chu Feng dengan tatapan rumit. Mereka yang telah melihat kekuatan pertempuran super kuat Chu Feng benar-benar ingin tahu, apa tahap kekuatan Chu Feng yang sudah dicapai, dan apakah dia mampu bertarung melawan murid nomor 2 dari Sekte Ling Yun. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan asal Chu Feng menunjukkan kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Bukan hanya kekuatan itu tidak dihancurkan, melainkan, ketika orang banyak itu menatapnya, kekuatan Chu Feng dapat menghilangkan kekuatan Feng Hao dari kepalan tangannya. Wush! Setelah mengusir serangan Feng Hao, Chu Feng langsung memimpin serangan. Kekuatan segera melintas di bawah kakinya, dan seperti panah yang meninggalkan busur, seluruh tubuhnya melesat ke arah Feng Hao. Kamu benar-benar ingin mati, teriak Feng Hao. Melihat itu, Feng Hao tidak menahan diri lagi. Kekuatan mendalam dari tubuhnya melonjak keluar, dan menjadi tangan besar kekuasaan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Tangan besar itu langsung terulur, dan mulai mencakar serta membanting ke Chu Feng. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku, hanya dengan metode kecil seperti ini? Balas Chu Feng. Kemarahan Chu Feng seketika naik ke langit, dan dia bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Dia hanya terus maju ke depan seperti biasa, dan saat dia mengoperasikan teknik misterius tingkat tingginya, kekuatan pertarungan tubuhnya meningkat lagi, dan dia sudah jauh mendekati tingkat 1 ranah mendalam. Setelah itu salah satu tangannya mengepal, dan pisau besar berwarna emas segera terkondensasi ke tangannya. Dia memotong ke arah tangan besar yang menyerangnya, dan ketika cahaya keemasan berkedip, tangan besar yang tanpa henti datang ke arahnya pun semua terpotong. Oh surga, Chu Feng ini benar-benar dapat bertarung dengan Feng Hao yang berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam, bahkan hanya dengan kultivasi tingkat ke-9 dari ranah asal. Ini pasti tidak benar. Tidak hanya itu saja, tetapi Chu Feng jelas-jelas hanya menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5. Bahkan Feng Hao menggunakan keterampilan bela diri peringkat 6 yang terkenal dari Sekte Ling Yun, yaitu 10.000 tangan laba-laba. Perbedaan kekuatan antara dua keterampilan bela diri ini, itu sudah pasti sangatlah besar, ucap penonton. Tapi Chu Feng pada saat ini dapat menekan keterampilan bela diri Feng Hao di peringkat 6, itu dengan keterampilan bela diri peringkat 5-nya. Bagaimana bisa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan seperti itu? Ucap para penonton. Kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng ini, itu telah mengejutkan semua orang. Jangankan orang-orang dari berbagai sekte, bahkan 12 tetua pelindung Sekte Ling Yun, termasuk murid nomor 1 Dugu Ao Yun, serta kepala sekte Yan Yang Tian, semuanya menyalakan mata mereka, dan mereka tercengang oleh kekuatan pertempuran Chu Feng. Namun jika dibandingkan dengan para pengamat, Feng Hao yang menghadapi Chu Feng yang sudah mendekat, dia mulai sedikit panik. Karena pada saat itu, dia merasakan perasaan tekanan yang akrab dari tubuh Chu Feng. Dia merasakan tekanan itu kira-kira setengah tahun yang lalu. Tekanan itu hampir sama dari orang misterius, yang hampir membunuhnya di lembah 100 tikungan. Yaitu Asura. Kamu. Pada saat itu,
Feng Hao akhirnya bereaksi. Dia menatap Chu Feng sambil tercengang, dan tatapannya dipenuhi dengan rasa takut. "Oh, sepertinya kamu sudah menebaknya dengan benar," ucap Chu Feng. Tapi Chu Feng yang sudah berlari di depan Feng Hao, dia tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya. Pisau besar di tangannya menjadi dua bentuk keemasan lagi, dan setelah dia menyapu Feng Hao, dua baris darah langsung berceceran, dan kedua lengan Feng Hao terpotong saat mereka jatuh ke tanah. Meraung. Dengan penundaan yang singkat, Feng Hao hanya memandang lengannya yang terpotong, dan dia berguling-guling di tanah dengan kesedihan yang mematikan. Dan bahkan dia melolong dengan sangat menyakitkan. Ini, Chu Feng ini sebenarnya, dia benar-benar memotong kedua lengan Feng Hao. Ini berarti, rumor sebelumnya itu memanglah benar. Dan Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan pertempuran, yang dapat melampaui berbagai tingkatan. Dengan kultivasi level 9 dari ranah asal, dia mengalahkan Feng Hao yang berada di level 6 dari ranah mendalam. Bukan hanya itu saja, dia bahkan mengalahkannya dengan mudah. Ucap para penonton. Metode Chu Feng terlihat sepenuhnya dengan jelas oleh semua orang, dan mereka semua terkejut oleh kekuatan pertempuran yang dia perlihatkan. Karena kekuatan pertempuran yang menakutkan ini, itu tidak terlihat sebelumnya oleh mereka. Itu menyebabkan mereka merasa tidak percaya pada saat itu juga, dan mereka bahkan meragukan apakah semuanya benar atau tidak. Tetapi jika dibandingkan dengan keheranan murni dari kerumunan, orang-orang dari Sekte Ling Yun memiliki kemarahan yang naik ke langit, dan mereka menunjuk ke Chu Feng sambil dengan marah menegur. "Chu Feng, ini sudah keterlaluan. Ini hanya pertarungan kecil, namun kamu perbuat pertarungan seperti itu. Kamu akan membayar harga untuk tindakanmu," teriak seorang tetua. Saat mereka bercakap-cakap, para murid dan tetua dari Sekte Ling Yun bergabung bersama-sama, dan mengepung arena pertempuran di mana Chu Feng dan Feng Hao berada. Melihat bahwa orang-orang dari Sekte Ling Yun marah, orang-orang yang bukan dari Sekte Ling Yun mulai ketakutan. Mereka tidak bisa menghindari untuk menambahkan rasa kasihan itu, ke dalam tatapan yang mereka lihat kepada Chu Feng. Karena di dalam Provinsi Azure, selain rumah Pangeran Qilin, Sekte Ling Yun adalah bosnya. Ketika Chu Feng memperlakukan Feng Hao hingga sedemikian rupa, tidak hanya dia menyakiti Feng Hao, dia juga telah memukul wajah Sekte Ling Yun. Maka secara alami, mereka tidak akan dengan mudah melepaskannya, sehingga semua orang merasa bahwa Chu Feng memiliki bencana yang menghadangnya. Tetapi dibandingkan dengan kekhawatiran para pengamat, Chu Feng yang sudah dikelilingi tidak takut sedikit pun. Dia dengan jijik segera berkata, "Ini hanya gigi untuk gigi saja," ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."